Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir secara daring di Zoom maupun yang mengikuti melalui kanal YouTube Bank Indonesia, serta kolega dari ekonom, analis, akademisi, kementerian dan lembaga, seluruh masyarakat yang menyaksikan konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini. Dalam 2 hari terakhir, tanggal 15 dan 16 Juli 2025, telah dilakukan RDG bulanan yang membahas asesmen kondisi perekonomian terkini dan rumusan respon bauran kebijakan. Siang hari ini sudah hadir secara virtual anggota Dewan Gubernur, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Ibu Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, dan seluruh anggota Dewan Gubernur yang lain, Bapak Doni P. Juwono, Bapak Yuda Agung, Ibu Aida S. Budiman, dan Ibu Filianingsih Hendarta. Untuk mempersingkat waktu dengan hormat, kami persilakan Bapak Gubernur untuk memimpin konferensi pers pada siang hari ini. Bapak Gubernur, kami persilakan. Terima kasih Pak Ramdan Denny, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berdasarkan asesmen prospek maupun juga berbagai risiko yang dihadapi ke depan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Sementara itu, kebijakan makrobudensial akomodatif terus dioptimalkan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Kedua,
penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing. Dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga, instrumen moneter, dan swap falas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder, dan memperkuat peran dealer utama dalam meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Brusel KLM yang terdapat dalam lampiran. Keempat, perluasan akseptasi digital melalui peluncuran kerjasama KRIS antar negara dengan Jepang dan inisiasi sandbox KRIS antar negara dengan Tiongkok pada tanggal 17 Agustus 2025, serta penguatan edukasi dan sosialisasi KRIS tanpa pinde KRIS-TEP kepada pengguna dan merchant. Dan kelima, penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebang sentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate turun 25 basis point menjadi 5,25%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Ramdan Denny dapat kami sampaikan hasil keputusan rapat Dewan Gubernur. Selanjutnya silakan dipandu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.